Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama berdoa. Mari sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup lebih mulia. Baiklah, ibu absen hari ini. Kehadiran kalian Alawiyah, Aman Fauji ada? Hadir ya, hadir ya. Diktat Akina Putra hadir. Enda Aulia, Putri Lestari Wulandari. Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester ganjil semester 1. Kita mempelajari bagaimana menerapkan rendah hati, hemat, sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 1.2, siswa mampu memahami perilaku rendah hati, hemat dan sederhana dari surah Al-Furqan 63 dan Al-Isra 27. Di sini ibu berharap ketika nanti disampaikan apa tujuan pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian rendah hati, hemat dan sederhana. Paham? Yang kedua, siswa mampu membaca dan memahami isi kandungan surah Al-Furqan 63 dan Al-Isra 27. Baiklah, untuk memahami materi yang pagi ini ibu sampaikan, ada peta konsep yang mungkin mudah untuk dipahami, ya. Supaya untuk memahami materi pagi hari ini, bagaimana kita bisa menerapkan yang memiliki sikap rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagaimana kita bisa membaca? Bagaimana cara membaca surah Al-Furqan dan Al-Isra tersebut? Siswa harus memiliki sikap. Yang pertama. Yang kedua, diharapkan siswa nantinya memiliki sikap hemat. Yang ketiga, itu siswa dapat menerapkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghafal surah Al-Furqan 63 dan Al-Isra 27, maka siswa diharapkan dapat memahami maknanya. Ya. Selain itu, di sini nanti siswa akan dibimbing bagaimana memahami hadis terkait mengenai rendah hati, hemat dan hidup sederhana dalam yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Furqan 63 dan Al-Isra 27. Kata kuncinya di sini kita mengambil dari Al-Quran dan hadis mengenai rendah hati, hemat dan sederhana. Selanjutnya, kita
memahami dulu apa yang dimaksud dengan tawadu. Rendah hati, ya. Rendah hati itu bisa disebut dengan tawadu. Pengertiannya, tawadu atau rendah hati yaitu sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Sikap diri yang tidak lebih dari orang lain. Lawan daripada tawadu rendah hati adalah sombong. Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita untuk bersikap sombong. Perhatikan di sini. Perhatikan ini simbol. Ikhlas itu ke atas. Hubungannya kepada hablum minallah. Sabar itu ke kanan dan ke kiri. Hablum minanas. Sabar. Paham? Tawadu itu ke bawah. Artinya istiqomah ke depan dan tunduk, bahwa yang namanya tawadu rendah hati tadi sikap diri yang tidak merasa lebih daripada orang lain. Di sini surah Al-Furqan 63. Perhatikan ayatnya. Mari kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibarur rahmanil ladzi yasuna ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, kata-kata penghinaan mereka. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Qawaman ya, bukan qawaman. Anak-anak, ada yang ditanyakan? Saya Bu. Apa kita masih bisa bersedekah apabila kita tidak memiliki harta? Bisa, ya. Bersedekah itu tidak harus dengan materi. Bersedekah itu bisa dengan tenaga, pikiran, ya. Di mana bersedekah ini yang dilakukan oleh manusia yang diperlukan oleh saudara-saudara lain.
tidak boros, pertama melatih diri kita untuk hemat, ya. Hemat dalam arti hemat dalam menggunakan uang, tenaga, dan pikiran. Yang kedua, supaya kita tidak boros, kita harus cermat. Cermat dalam memilih kebutuhan sesuai dengan keperluan. Ya. Hemat, cermat, tepat. Bagaimana kita bisa hemat? Tepat menggunakan, memfungsikan apa yang ada pada diri kita, baik pikiran, tenaga, materi, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan keperluan. Ya. Yang keempat, manfaat. Ya. Hemat artinya yang bermanfaat. Hemat contohnya kita menggunakan pikiran, tenaga, materi itu disesuaikan dengan mudah faedah manfaatnya. Jangan menghindari dari apa yang namanya dengan mubazir atau mudarat. Ya, ini harus tepat. Hemat itu harus tepat, cermat. Hemat, tepat, cermat, bermanfaat. Ya, itu. Jelaskan pengertian rendah hati, hemat, dan sederhana. Langsung dijawab aja. Yang kedua, jelaskan isi kandungan surah Al-Furqan 63 dan surah Al-Isra 23.